Dalam bayang-bayang dunia digital yang semakin terhubung, sebuah ancaman senyap terus membayangi. Ancaman cyber, istilah yang semakin sering kita dengar, bukanlah lagi sekedar fiksi ilmiah, melainkan sebuah realitas brutal yang mengincar setiap titik lemah dalam infrastruktur modern kita. Ini adalah indikasi adanya upaya yang terorganisir, seringkali oleh aktor jahat atau kelompok peretas, untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan, sistem, atau data dengan tujuan yang merusak. Dan pada intinya, ancaman cyber adalah perang tanpa batas geografis, di mana medan pertempuran adalah kabel serat optik, dan benteng pertahanan adalah lapisan kode. Salah satu senjata paling mematikan dalam peperangan digital adalah malware, atau perangkat lunak berbahaya. Ia datang dalam berbagai wujud, dari virus yang merayap dan merusak sistem, hingga Trojan Horse yang menyamar sebagai program polos sebelum membuka pintu belakang atau backdoor bagi penyerang. Namun, yang paling ditakuti saat ini adalah ransomware yang bekerja seperti penculik. Ia mengenkripsi data penting Anda, menjadikannya tidak dapat diakses, kemudian menuntut tebusan dalam mata uang digital. Sebuah perdagangan gelap dengan taruhan yang sangat tinggi. Ancaman juga memanfaatkan kelemahan mendasar manusia melalui teknik phishing. Ini adalah operasi penipuan di mana penyerang menggunakan kedok institusi terpercaya seperti bank atau layanan pemerintah melalui email atau pesan palsu. Tujuannya adalah tunggal, memancing korban agar secara sukarela menyerahkan kredensial masuk, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Seringkali, tautan yang mengarah ke laman login palsu adalah pintu gerbang menuju bencana finansial. Di sisi lain spektrum, ada serangan yang bertujuan melumpuhkan, yaitu Distribute Denial of Service atau DDoS adalah upaya kolektif untuk membanjiri server suatu layanan dengan lalu lintas data buatan dari banyak sumber yang terinfeksi. Hasilnya, situs web atau layanan tersebut lumpuh total, tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Sebuah serangan yang bukan mencuri, melainkan merampas akses. That's the anthrax alarm. This is not intrusive. Alright, everyone out, now! Bahkan, bahaya terbesar bisa datang dari dalam. Ancaman dari dalam, insider threat, melibatkan individu di dalam organisasi, seperti karyawan, mantan kontraktor, yang menyalahgunakan akses istimewa mereka. Dengan pengetahuan mendalam tentang sistem internal, mereka dapat mencuri rahasia dagang atau menyebabkan kerusakan tanpa memicu alarm pertahanan eksternal. Dampak dari ancaman-ancaman ini jauh melampaui layar komputer. Bagi korporat, hal ini berarti kerugian finansial kolosal, baik dari biaya pemulihan sistem, denda regulasi akibat kebocoran data, hingga hilangnya pendapatan selama operasional terhenti. Redirect traffic. Occupy all lanes. Where I go? Reputasi perusahaan bisa hancur dalam sekejap ketika data pelanggan bocor, menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bagi individu, ancaman cyber dapat berujung pada pencurian identitas, penipuan finansial, dan kerugian psikologis yang signifikan. Saat ini, fenomena Bjorka, sosok anonim di balik serangkaian klaim kebocoran data besar-besaran di Indonesia, telah melampaui batas-batas insiden keamanan cyber biasa dan bertransformasi menjadi isu yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Motif yang mendorong aksi-aksi Bjorka bukanlah entitas tunggal, melainkan sebuah spektrum yang membentang dari keuntungan finansial yang pragmatis hingga dorongan ideologis yang berakar pada ketidakpuasan mendalam terhadap tata kelola negara.
Pada spektrum yang paling mendasar dan terbukti secara material adalah motif ekonomi. Aktivitas Bjorka secara konsisten melibatkan penjualan database yang diklaim bocor di pasar gelap cyber, khususnya melalui forum-forum yang dirancang untuk memperdagangkan data curian. Harga jual data yang seringkali dipatok dalam mata uang kripto menegaskan tujuan komersil di balik peretasan tersebut. Dalam konteks kejahatan cyber, perolehan data ini, baik melalui peretasan langsung maupun sebagai perantara, adalah sebuah komoditas bernilai tinggi dalam ekonomi gelap digital, menjadikannya sebuah operasi kejahatan yang bertujuan mencari keuntungan. Namun, narasi publik Bjorka berupaya mengaburkan motif kriminal ini dengan menekankan motif hacktivisme. Bjorka secara terang-terangan menggunakan panggung peretasan data sebagai mimbar untuk melancarkan kritik tajam kepada pemerintah Indonesia. Klaim bahwa negara terlalu lama dijalankan secara semena-mena dan adanya kritik terhadap kinerja pejabat di sektor teknologi menunjukkan adanya agenda politik. Bjorka memposisikan dirinya sebagai martir yang memilih jalan non-konvensional untuk memicu perubahan, sebuah pengakuan implisit bahwa jalur kritik formal yang ada dianggap tidak efektif atau bahkan represif. Motif ideologis ini diperkuat oleh upaya Bjorka untuk mengaitkan aksinya dengan isu-isu sensitif yang memicu kemarahan publik, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Dengan menargetkan data pribadi pejabat tinggi dan dokumen-dokumen internal negara, Bjorka tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga untuk mempermalukan dan mendiskreditkan otoritas pemerintah. Hal ini menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat, di mana sebagian memandang Bjorka sebagai pahlawan yang mengungkap kebobrokan, sementara yang lain mengacamnya sebagai penjahat yang melanggar hukum dan privasi. Dualitas motif ini adalah kunci untuk memahami resonansi sosial dari fenomena Bjorka. Metode yang digunakan Bjorka untuk mendapatkan dan menyebarkan data menunjukkan kecerdasan taktis dalam memanfaatkan celah teknis dan psikologi massa. Metode Bjorka dapat dipandang dalam dua tahapan utama, yaitu perolehan data dan publikasi data. Dalam tahapan perolehan data, terdapat keraguan mengenai apakah Bjorka merupakan peretas tunggal yang bertanggung jawab atas setiap kebocoran data besar yang diklaimnya, seperti data KPU, data SIM card, data BPJS, dan data perbankan. Sejumlah analis keamanan cyber menyimpulkan bahwa Bjorka lebih mungkin berperan sebagai agregator data atau pengepul yang aktif di dark web. Ia diduga membeli atau mengumpulkan database yang telah diretas oleh pihak lain. Peran ini memerlukan keahlian teknis untuk memverifikasi keaslian data curian dan kemampuan untuk mendapatkan akses ke forum-forum elit peretasan. Dalam kasus-kasus tertentu, klaim Bjorka disertai dengan bukti data yang otentik dan terstruktur, menyiratkan bahwa ia memang memiliki keterampilan untuk melakukan eksploitasi celah keamanan yang signifikan, atau setidaknya membeli data dari peretas yang sangat terampil. Tahapan publikasi data adalah inti dari keberhasilan Bjorka dalam menarik perhatian. Ia menggunakan strategi dramatisasi, di mana klaim kebocoran data diumumkan dengan gimmick yang menarik perhatian, seperti menyebutkan target data sensitif atau menantang pihak berwenang. Saluran komunikasi daring menjadi panggung utamanya. Bjorka tidak hanya sekedar menjual data, tetapi ia menyajikan data sebagai bom waktu politik. Taktik doxing
yang menargetkan data pribadi para pejabat adalah puncak dari strategi dramatisasi ini, karena secara instan mengubah insiden keamanan cyber menjadi isu pribadi dan nasional yang sangat emosional dan memicu kegaduhan publik. Metode ini memastikan bahwa setiap aksinya tidak hanya disadari, tetapi juga diperbincangkan secara masif. Tujuan akhir dari aksi Bjorka melampaui sekadar kerugian finansial yang ditimbulkan. Terdapat 3 lapisan tujuan yang ingin dicapai melalui kehadirannya. Pertama, menegaskan kelemahan fundamental keamanan cyber nasional. Tujuan utama Bjorka sesuai dengan klaim aktivisnya adalah untuk menunjukkan kelemahan struktural dan kelembagaan dalam sistem keamanan cyber Indonesia. Dengan meretas data dari berbagai sektor, mulai dari kementerian, lembaga pemilu, hingga perusahaan BUMN, ia secara efektif menyoroti fragmentasi, inkompetensi, dan kurangnya investasi serius dalam perlindungan data. Kehadiran Bjorka berfungsi sebagai katalisator krisis, memaksa pemerintah dan entitas yang mengelola data untuk menghentikan sikap denial dan mengakui kerentanan yang ada. Kedua, menciptakan kesadaran dan tekanan publik. Bjorka berhasil menciptakan tujuan yang mungkin tidak dapat dicapai oleh kritik konvensional, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Sebelum kemunculannya, isu kebocoran data seringkali dianggap sebagai masalah teknis yang jauh. Setelah Bjorka, isu ini menjadi perhatian nasional. Tekanan publik yang dihasilkan dari aksi-aksi ini menjadi faktor krusial yang turut mempercepat proses pengesahan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun undang-undang tersebut sudah lama tertunda. Ketiga, mencapai pengakuan sebagai entitas kekuatan cyber. Secara psikologis, tindakan Bjorka bertujuan untuk menegaskan eksistensi dan kekuatannya sebagai entitas cyber yang patut diperhitungkan, dengan terus-menerus menghindari penangkapan dan menyindir respon pemerintah. Bjorka menciptakan citra sebagai kekuatan yang mampu beroperasi melampaui yurisdiksi negara. Pengakuan ini tidak hanya berlaku di mata publik Indonesia, tetapi juga di forum-forum peretasan global di mana ia berusaha mendapatkan status kredibel di antara komunitas hacker dan cracker internasional. Singkatnya, fenomena Bjorka adalah studi kasus kompleks yang merefleksikan kelemahan keamanan cyber nasional. Motifnya adalah pencampuran antara ambisi kriminal dan ideologi aktivis. Caranya adalah melalui agregasi data yang cerdas dan teknik publikasi yang dramatis. Sementara tujuannya yang paling signifikan adalah memaksa perubahan dalam tata kelola data di Indonesia melalui agitasi dan tekanan publik yang berkelanjutan. Ancaman cyber adalah perwujudan resiko yang melekat pada konektivitas global kita. Ia menuntut kewaspadaan konstan dan pertahanan yang berlapis, sebab di era digital ini, keamanan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental untuk bertahan hidup.